Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita akan mendiskusikan chapter 6, yaitu Field Effect Transistor. Ya. Berhubung chapter ini cukup panjang, sehingga kita bagi menjadi dua, dan ini adalah part yang pertama. Baik, sebelum menjelaskan tentang device FET, ya, field effect transistor, kita perlu membandingkan dulu dengan karakteristik dari transistor BJT, bipolar junction transistor, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di gambar sebelah kiri ini Anda melihat, ya, kita sama-sama kiri dan kanan adalah dua devices yang memiliki karakter 3 ports, ya. Ada 3 port, yaitu kalau di BJT ada base, ada emitter, ada kolektor. Begitu juga di FET ada gate, ada source, ada drain. Ya. Nah, kalau di transistor ada yang namanya arus base, ya, sebagai kontrol current terhadap arus luarannya, yaitu arus kolektor IC atau arus emitter. Jadi kita ibaratkan arus kolektor hampir sama dengan emitter. Dan itu besarannya dikontrol oleh arus IP. Kita mengatakan ini adalah current control device. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah, Anda lihat di sini di FET, ya. Untuk bisa mengontrol ID ini, kita perlu tegangan input namanya VGS. Jadi kita mengontrol besaran output current, drain current atau source current, itu menggunakan besaran voltage VGS, atau kita sebut sebagai input voltage. Dan di sini kita sebut sebagai voltage control amplifier untuk FET. Jadi kalau di sebelah kiri sini adalah current amplifier. Karena outputnya current, inputnya current, sehingga kita bisa mendapatkan amplifying current. Sedangkan di sebelah kanan, inputnya adalah voltage, outputnya adalah current. Nah, ini kita sebut sebagai transconductance amplifier. Ya. Dari sifat ini kita bisa langsung tahu bahwa kalau BJT sendiri, seperti yang sudah kita pelajari di bab 3 dan 4, ya, bahwa BJT ini memiliki device-nya sendiri, itu memiliki low impedance, sangat low impedance. Sedangkan di FET, kita memiliki very high input impedance, karena tidak ada arus sama sekali antara gate ke source, ya, meskipun ada tegangan tapi dia akan nol karena terisolasi di situ. Akan tetapi meskipun memiliki keuntungan, juga ada kelemahannya FET, karena secara overall BJT itu adalah linear amplifier, sedangkan FET itu adalah non-linear amplifier, nanti akan kita ketahui. Dan BJT biasanya memiliki amplifying yang relatif lebih besar dibandingkan terhadap FET, ya, FET system. Ya, ini ada keuntungan dan kerugian, advantage dan disadvantage di antara kedua device tersebut, seperti yang disebutkan di bawah ini. Ya. FET itu lebih tahan temperatur, ya, perubahan temperatur lebih stabil, ya, dibandingkan BJT. Dan biasanya ukurannya jauh lebih kecil daripada BJT, ya, bipolar junction transistor, sehingga dia sangat cocok. Dan nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa menyusun device FET itu di atas substrate, sehingga memungkinkan untuk penyusunan yang kita sebut sebagai integrated circuit atau IC chips, yang memungkinkan bisa very large scale integrated circuit, ya, yang sudah kita nikmati dalam peralatan modern kita. Selanjutnya, nah, kita sekarang mulai masuk ke menjelaskan tentang field effect transistor. Nah, tipe-tipenya ada beberapa di sini. Yang paling awal adalah
GFET ya, Junction Field Effect Transistor. Ini pada saat penemuannya sekitar tahun 50-an ya, setelah ditemukan transistor, jadi bentuknya masih merupakan bulk device ya. Dan ini akan kita jadikan rujukan untuk belajar pertama kali nanti. Kemudian teknologi selanjutnya yang sudah diaplikasikan dalam bentuk VLSI, Very Large Scale Integrated Circuit, adalah MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, yang jenisnya juga ada dua di sini, depletion maupun enhancement types ya. Dan yang terakhir adalah MESFET, Metal Semiconductor Field Effect Transistor. Dan kita akan menjelaskan satu persatu, tapi fenomena fisiknya sebenarnya ada di yang pertama ini, yang paling penting, tentang GFET. Kita lihat di sini, kita sebut GFET atau FET saja ya, biar gampang. Kalau kita pakai struktur N-channel device, jadi di mana kita mengalirkan arus listrik dari D ke S ataupun S ke D menggunakan area di mana dopenya adalah N, ya kita sebut N channel. Kemudian gate-nya di sini ya, semuanya tersambung dengan portnya itu tersambung dengan metal ya. Di sini di gate ini kita pasang P material, ya sehingga kita tahu benar bahwa di antara P dan N ada daerah namanya depletion layer yang tidak bisa dilewati, insulated area ya. Sehingga pada saat tidak ada tegangan apapun di antara D dan S maupun G dan S, maka struktur atau kondisi dari device itu adalah seperti ini. Nah, kita bisa analogikan, nanti kalau kita mengatur tegangan antara V dari G ke S, dari gate ke source, maka kita bisa mengatur lebarnya depletion layer ini. Sehingga dia bisa seolah-olah seperti, kalau kita analogikan, seperti keran, ya, keran air. Ada source, water source, ada water drain, ya. Kemudian kita bisa mengatur besaran current-nya atau water flow-nya itu menggunakan gate atau dalam bentuk keran. Ya. Nah, ini yang kita dalam kondisinya persis sama dalam bentuk depletion layer, kita bisa mengatur besaran besar kecilnya depletion layer seolah-olah seperti keran ya, kita atur besar kecilnya sehingga kita bisa mengatur besar kecilnya arus dari drain ke source atau dari source ke drain nantinya. Nah, sekarang kita memulai dalam kondisi yang paling sederhana, yaitu antara V antara G ke S atau VGS itu 0, artinya kita sambungkan saja antara gate dan source-nya, kita short circuit. Maka jika kita mengalirkan arus, ya kita beri tegangan dari VDS ya, tegangan D ke S-nya ini kita varying ya, dari 0 ke membesar, seperti Anda lihat di sini, ya sebelah kanan di sini, dari 0 ke DS. Maka ada daerah pertama di mana di sini depletion layer mulai membesar, ya. Karena apa? Karena dengan adanya arus ada dari D ke S ini, maka akan ada yang namanya drop voltage di sepanjang jalur antara D ke S, ya, seperti yang digambarkan oleh gambar di tengah ini. Nah, tegangannya berbeda-beda sehingga menyebabkan apa? Sehingga antara P dan di sini, di titik-titik ini, maka akan muncul depletion layer. Ini kan daerah N ya, N-nya semakin meninggi sehingga reverse bias-nya semakin membesar, depletion layer-nya semakin melebar sehingga seolah-olah semakin menyempit ya. Sehingga arusnya pun ya pada saat awal mungkin kita bisa melihat seolah-olah seperti garis lurus ya, tapi lama-lama begitu dia mulai mendekati namanya pinch off ya, pada saat ini mulai mendekat, maka
akan terlihat bahwa arusnya itu mengikuti hukum Ohm. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai daerah ohmik sebenarnya. Sesuai dengan hukum Ohm, tapi mulai melandai di sini karena sudah mendekati semakin mengecil hingga akan terasa sekali bahwa hukum Ohm terasa ya sewaktu mengecil ini. Nah, pada saat titik ini yang kita sebut titik pinch, tegangan pinch off ya, maka dia mulai mendatar. Ini namanya saturation level. Jadi dia mulai nyambung antara depletion layer yang sebelah kiri dan kanan, ya. Dan setelah itu pada saat mendatar ini depletion layer akan melebar memanjang dari D ke S, ya. Dan pada saat itu arus akan konstan yang kita sebut sebagai saturation level. Oke. Nah, kita bisa mengatur kalau ini adalah tegangan VDS yang kita atur. Pada saat yang sama kita juga bisa mengatur tegangan antara G dan S, ya. Jadi kalau tegangannya kita buat G lebih minus daripada S pada N channel device ini, maka kita bisa mengharapkan nantinya slope ini akan lebih rendah dan kemudian akan saturation levelnya akan di bawahnya, ya. Karena artinya apa? Untuk mendapatkan pinch off-nya itu akan lebih cepat, ya, tegangan VDS-nya jika VGS itu negatif, ya. Jadi kalau negatif, maka dia di sini pinch off-nya di sini, bukan di kanan ini, tapi di sebelah kiri sini, dan dia akan memiliki saturation level di bawah jika VGS sama dengan 0. Yang kita lihat di gambar selanjutnya, ya. Nah, kita perlu jelaskan di sini, jika kita masih tetap di kondisi di mana VGS sama dengan 0, ya, pada saat pinch off, maka kita harus ID atau arus IS itu sudah ada di saturation level sini. Begitu ditambah lagi, ya, jadi pinch off ini melebar, memanjang, ya, bukan melebar, memanjang turun ke sini, maka yang dialami oleh si arus ini yang dikontrol ini adalah saturation level. Arusnya sudah tidak berubah lagi, ya, tidak mengecil dan tidak membesar, meskipun tegangannya ditambah. Sehingga kita bisa mengatakan pada daerah di sini, ya, daerah di sebelah kanan ini, kita memiliki transfer function. Seolah-olah kita memiliki dalam model device kita pada saat VDS sama dengan lebih besar daripada VP, maka kita punya current source di dalam perangkat ini yang besarnya adalah ID sama dengan IDSS, ya, pada saat VGS sama dengan 0. Kurang lebih modeling dari device-nya adalah seperti ini. Nah, kita lanjut. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ya, bahwa jika kita mengatur si VGS ini mengecil terhadap S, artinya dia VGS-nya adalah minus sekarang, maka yang kita dapatkan apa? Pinch off-nya itu lebih kecil, ya, pinch off voltage-nya itu lebih kecil daripada pinch off voltage pada saat VGS sama dengan 0. Jadi kurang lebih Anda lihat di sini, ya. Di sini titik ini kan semakin minus lagi VGS-nya, maka ini yang kita sebut sebagai locus pinch off value, ya, values dari masing-masing harga VGS. Anda bisa melihat di sini semakin, dan pada saat paling akhir di sini jika VGS-nya sama dengan minus VP, ya, maka apa yang kita lihat di sini arus sama dengan 0 meskipun VDS-nya kita besar pun, karena apa? Semuanya sudah tertutup oleh ini, ya, depletion layers. Jadi kalau VGS-nya sama dengan
pinch off pada saat VGS sama dengan 0, maka tidak akan ada arus yang melewati ID atau IS atau melewati device tersebut, karena depletion layer dari kedua sisi ini sudah sambung semua, ya. Jadi kita tidak akan dapat itu lagi. Nah, seperti yang terlihat di sini, kita akan melihat nantinya, dan ini juga memperlihatkan. Jadi, oke, sebelah kiri adalah ohmic region, sudah saya sebut sebelumnya, ya. Ini terkait dengan mengikuti hukum ohmic, meskipun ada di sini ya, ada lengkungannya, ada curve-nya. Ini karena sifat dari bentuk struktur dari depletion layer yang bentuknya nanti sesuai dengan seperti eksponensial, ya. Sedangkan sebelah kanan kita sebut sebagai saturation region, di mana si arus ini pada saat VGS itu tetap, arus tidak berubah lagi meskipun tegangan VDS-nya diubah, ya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang sangat menarik di sini, yang terlihat di paling bawah ini. Jika untuk device N channel ini, kenapa VGS tidak bisa lebih dari 0? Ya, jadi kita tidak mungkin bisa mendapatkan di sini. Kenapa? Karena kalau VGS lebih dari 0, sebelum device itu jalan, sebelum tegangan diberikan dari VDS-nya, antara G dan S, ya, itu sudah terjadi yang namanya bukan reverse bias, tapi forward bias. Hingga apa? Malah justru akan ada arus dari G ke S. Ya, kurang lebih itu jawabannya. Jadi kita tidak akan dimungkinkan untuk mendapatkan karakter di atas VGS lebih daripada 0 volt. Sehingga kalau kita gambarkan active region dari NFET ini, NGFET ini, N-channel GFET, ya, itu adalah daerah di bawah sini. Jadi kita bisa mendapatkan namanya Q point, harus mencari Q point, terus sekitar di daerah sini. Nah, selain digunakan sebagai amplifier, si FET ini, GFET ini juga bisa kita manfaatkan sebagai voltage control resistor. Jadi sesuai dengan kondisinya. Jadi resistor itu, nilai resistornya bisa kita atur sesuai dengan tegangan gate source-nya, VGS-nya. Kita pahami dari gambar sebelah kanan sini, ya. Di gambar sebelah kanan ini terlihat, ini namanya karakter ohmic, ya, ohmic region. Anda tahu di gambar bawah sini kita bisa mendapatkan berbagai macam ohmic curve, ya, dengan VGS yang berbeda-beda. Dan slope dari masing-masing curve ini menyatakan sebenarnya adalah sebagai namanya apa? Namanya slope itu namanya gradien. Gradien itu menyatakan seper R dari resistan aktif, resistannya di situ, ya. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan dengan mengatur GS ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam slope, ya. Dengan berbagai macam slope itu artinya kita bisa mengontrol berbagai macam nilai resistan. Kurang lebih ini inti dari diskusi di slide ini. Jadi kita bisa mengatur RD, dynamic resistance dari masing-masing VGS ini bisa kita atur dengan nilai seperti ini. Jadi R0 ini kita nilai, ini kita dapatkan adalah yang ini, ya. Jadi R0 ini didapatkan sewaktu VGS sama dengan 0, ya. Ini namanya R0. Sedangkan RD adalah di sini, di mana VGS tidak sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan P-channel? P-channel yang membedakan adalah pasti
polaritas dari tegangan. Ya, kalau di N channel D itu lebih positif daripada S, kalau di P channel itu S biasanya lebih besar daripada, lebih positif daripada D. Dan area dari tegangan VGS bukan negatif seperti itu, bukan 0 ke minus, ya, tapi dari 0 ke plus, ya, seperti Anda lihat di sebelah kanan di sini. Dan semuanya sama. Jadi dari transfer output karakteristiknya itu sama persis, hanya membedakan adalah polaritas dari tegangannya. Ya, kalau sebelumnya VDS adalah plus, sekarang VDS adalah negatif, sedangkan di sini VGS-nya kalau sebelumnya negatif, sekarang adalah plus. Jadi tidak banyak yang berbeda, hanya kebalikan polaritas saja. Kemudian juga di sini ditunjukkan bahwa kalau ini ke kanan terus, ini tidak berarti dia akan kanan terus, ya, suatu saat ada suatu breakdown, tegangannya semakin tinggi, akan ada suatu ketahanan dari material, karena harus lewat suatu daerah yang namanya pinch off yang sangat tipis, sehingga kalau arus itu harus lewat di situ semua, apa yang terjadi akan terjadi breakdown. Ya, ini fenomena alamnya, dan begitu breakdown maka semuanya adalah eksponensial. Ya, seperti apa yang sudah kita jelaskan dalam kasus Zener diode, ya, Zener diode ya, kondisinya seperti ini juga, di mana tegangannya sudah melebihi dari reverse, lalu jauh dari reverse bias yang diizinkan, maka dia akan ada breakdown voltage yang namanya Zener voltage. Ya. Ini simbol-simbol yang perlu Anda kenal, ya. Jadi kita sudah mengenal ada N-channel dan P-channel device. Ya. Jadi ada dua tipe, Anda hafalkan saja. Kalau untuk N-channel, panah dari G-nya itu masuk ke dalam. Yang Anda lihat di sini, ID itu dari D ke S, ya, arahnya. Tegangannya adalah D plus, ya, di D itu ada plus, S itu negatif, sedangkan tegangan antara VGS itu di S itu positif, G-nya negatif. Jadi tegangan VGS adalah negatif, sedangkan VDS adalah positif. Ya, harus mengalir dari D ke S. Nah, kalau untuk P-channel kebalikannya, VGS-nya ini panahnya terbalik, ya. VGS-nya sekarang adalah plus, sedangkan VDS-nya adalah negatif. Sedangkan ID-nya mengarah ke D, bukan ke S. Jadi kita simpulkan. Jadi besaran arus terbesar dalam kurva ini, kurva output karakteristik dari GFET adalah pada saat VGS sama dengan 0, kita memiliki saturation current yang tertinggi, ya, yang kita sebut sebagai IDSS, mana SS adalah saturation. Kemudian jika VGS-nya kita atur, ya, di mana VGG ini kita atur sehingga dia lebih kecil daripada 0 minus, tapi dia lebih besar daripada minus VP, ya. Maka kita akan mendapatkan besaran arus dari 0 sampai dengan IDSS di sini. Sehingga saya berikan panah dari sini, kita jelaskan ke sana. Dan pada kondisi akhirnya, jika VGS ini, ya, tegangan antara G dan S-nya ini melebihi dari VP, maka tidak ada arus sama sekali. Jadi kurang lebih di sini, ya. Jadi kita lihat dari 0 menjadi minus pada saat VGS itu sama dengan minus VP, ya, tegangan pinch off, maka ya 0 semakin mengecil lagi, jadi tidak ada arus lagi. Jadi kurang lebih itu summary-nya dari sifat dasar N dan P channel GFET device.
sekarang kita masuk ke subbab tentang transfer karakteristik dari device GFET tadi. Ya. Ini yang membedakan antara PGT dan GFET. Ya. Anda lihat, kita sudah mendapatkannya di bab 3 ya, tentang hubungan di dalam PGT. Jadi kalau kita inputnya yang kontrol adalah namanya arus base atau IP, sedangkan outputnya adalah arus kolektor atau arus emitter. Dan kita lihat di sini bahwa arus kolektor itu sama dengan beta kali arus IP. Jadi IP ini kita sebut sebagai kontrol variabel dan transfer function-nya adalah nilai konstan yang kita sebut sebagai beta. Ya. Hubungan ini kita sebut sebagai hubungan yang linear. Sehingga kalau signalnya membesar pun 5 kalinya, maka gain-nya sama, tapi besaran dari output-nya pun akan menjadi 5 kali yang dimasukkan ke inputnya. Jadi kalau inputnya 1 mA, outputnya misalnya 100 kalinya jadi 100 mA. Kalau inputnya 5 mA, berarti 500 mA. Jadi kurang lebih linear. Ya. Berbeda dengan yang ada di GFET ya. Kita melihat di sini bahwa ID itu sama dengan dihubungkan oleh IDSS ya. Ini konstan semua, VP juga konstan. VGS adalah kontrol variabelnya, tapi dihubungkan di sini dengan persamaan kuadratik. Sehingga paham dengan kuadratik berarti ini adalah hubungan yang tidak linear. Jadi kurang lebih begini. Dalam sisi linearship ya, untuk hubungan linearnya pasti transistor PGT itu lebih bagus daripada FET ya. Tapi kita tahu bahwa untuk penguatan signal analog biasanya kita akan menggunakan transistor ya, PGT transistor. Tapi pada saat sekarang ini teknologi terakhir kita bisa mendapatkan bahwa FET pun bisa, tapi umumnya di FET di bagian depan. Nah, pada saat di ujung-ujung untuk preamp dengan penguatan yang relatif kecil, maka kita bisa mengignore atau mengabaikan non-linearitas sifatnya ya. Akan tetapi ada beberapa advantage dari device FET ini dibandingkan BGT ya. Salah satunya FET ini nanti yang akan kita lihat dia akan lebih mudah difabrikasi dan bisa ditaruh di dalam planar substrate atau wafer ya, sehingga kita bisa mendapatkan integrated circuit lebih mudah daripada BGT ya. Dan salah satu keuntungan dari FET selanjutnya adalah inputnya sendiri adalah high impedance ya. Dan itu biasanya digunakan juga untuk amplifier preamp di analog dibandingkan dengan PGT yang relatif agak rendah impedance, sehingga FET biasanya digunakan untuk preamp untuk daya rendah, sehingga bisa digunakan untuk menguatkan signal yang sangat kecil. Di samping itu dayanya juga relatif lebih efisien dibandingkan PGT, sehingga banyak digunakan untuk integrated circuit. Dan satu lagi, meskipun dia non-linear, justru dengan non-linear itu lebih banyak digunakan sebagai perangkat switching ya. Dengan perangkat switching itu, maka peralatan ini akan lebih dekat dengan apa yang kita sebut sebagai perangkat digital. Jadi kebanyakan perangkat digital itu menggunakan jenis FET ya. Nanti ada MOSFET, ada CMOS dan sebagainya, dibanding menggunakan perangkat BGT. Jadi BGT lebih ke dunia analog, sedangkan FET lebih ke dunia digital ya. Kita sudah mengenal apa yang dikenalkan yang di depan tadi, namanya Sopley equation ya. Ini yang mengontrol di sini, yang memperlihatkan hubungan antara output arus dengan
input voltage, ya, kita sebut sebagai Shockley equation atau transfer curve, ya. Ini bentuknya adalah seperti parabolik, ya, di mana di sini kita lihat titik paling bawah di sini menyatakan bahwa VGS sama dengan minus VP. Ini bukan VP, tapi minus VP, karena kebalikannya pasti. Dan paling atas adalah pada saat VGS sama dengan 0. Jadi kurang lebih ini adalah daerah di mana si atau daerah dari input yang dimungkinkan untuk si FET, ya. Sedangkan ini adalah daerah output dari FET-nya. Jadi kalau ini kita hubungkan dengan VGS, jadi sebelah kanan adalah output karakteristik, ya, menghubungkan antara ID dan VDS untuk VGS yang konstan. Jadi kurang lebih gambar ini adalah hubungan antara VDS dan ID. Sedangkan gambar ini semua, curve-curve ini adalah menghubungkan sebenarnya adalah transfer curve, ya, wujud dari transfer curve yang ada di sini. Terlihat di sini. Ya, di sebelah kiri kalau BJT adalah garisnya adalah lurus, ya, di load load line namanya, load line. Kalau kita tarik load line nantinya apa yang kita dapatkan akan ada hubungan non-linear. Jadi kita sudah beberapa kali tadi mengatakan maka input yang akan masuk ke dalam FET tersebut akan mengalami penguatan yang tidak linear sehingga akan muncul harmonics, ya. Dan biasanya memang FET ini digunakan untuk digital yang adanya hanya switch on dan off. Kecuali untuk signal yang sangat kecil, ya. Untuk signal yang sangat kecil maka ketidaklinearan ini bisa kita abaikan. Jadi ini contoh soal, ini hanya mengulang saja kalau kita VGS sama dengan 0, ya, di sini. Maka ID-nya kalau kita plug-in ke dalam rumus yang tersedia dalam Shockley equations, maka kita dapatkan ID sama dengan IDSS di sini. Jadi pada saat VGS-nya 0, maka kita mendapatkan IDSS-nya adalah, ID-nya sama dengan IDSS. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ya. Kemudian yang menarik lagi adalah pada saat VGS sama dengan VP, ya. Ini VGS-nya di sini, maka arusnya adalah yang paling bawah. Sedangkan kalau VGS-nya di antara 0 dan minus VP, maka contohnya di sini, misalnya ini minus 1, ya, di sini, ya. Maka yang kita dapatkan di sini adalah arusnya adalah sekitar 4,5 mA. Ya. Ada yang menarik di sini, kita bisa juga menginvert persamaan yang sudah diajukan oleh Shockley tadi. Kita invert, jadi di sini ID adalah fungsi VGS, sekarang VGS adalah fungsi ID, seperti dinyatakan di sini. Ya, kita balik sedikit. Dari kedua persamaan tersebut, ya, yang saling menginversi tersebut, kita bisa mendapatkan tabel untuk mudah menganalisa kita, ya. Jadi kalau VGS-nya 0, ID-nya adalah IDSS. Sedangkan kalau VGS-nya 0,3 VP, maka ID-nya adalah separuh dari IDSS. Setengah VP, maka IDSS berempat. Sedangkan kalau VP sama dengan 0. Kurang lebih ini hanyalah inverting ini digunakan untuk desainer waktu mempermudah mendesain perangkat tersebut, yaitu menentukan load line dan seterusnya. Ya, saya tidak perlu mengulang ini adalah ulangan dari sebelumnya. Ini adalah kita sebut sebagai apa tadi? Transfer curve, ya. Ini transfer curve. Kalau P-channel transfer curve-nya bukan dari kiri ke kanan, ya, tapi dari kanan ke kiri, ya. Biasa, dan sebenarnya nanti fungsi dari ini adalah di sebelah kiri karena tegangan dari VDS-nya adalah negatif.
ini yang paling penting. Thermal karakteristik itu ditentukan oleh panas yang dikeluarkan oleh si fat itu. Panas yang dikeluarkan oleh fat itu adalah terjadi karena arus yang melewati fat itu, yaitu arus IT atau IS, dikalikan drop tegangan di antara D dan S atau VDS. Jadi kurang lebih thermal karakteristiknya adalah ini. Sedangkan dalam bab 3 tentang BJT kita sudah mengajarkan waktu kita belajar tentang di sebelah kanan ini kan namanya adalah output karakteristik. Jadi fat ya. Jadi di sebelah kanan ini, sebelah sana. Tapi meskipun di sini adalah output karakteristik, tidak semuanya bisa kita pakai juga karena dibatasi oleh ini. Ya. Jadi ini kita plot dulu sesuai dengan ya, plot ini. Kalau VDS-nya mengecil, ID-nya pasti naik. Begitu juga kalau VDS-nya membesar, berarti ID-nya mengecil. Jadi kurang lebih ini dalam bentuk, kalau kita bentuk ini adalah bentuk plot yang akan turun ke sana. Ya. Namanya plot parabolik. Dan ini adalah batasan di mana VDS maksimum yang diizinkan oleh tipe masing-masing tipe dari FET. Ya. Jadi kalau kita gambar, ini adalah batasan dari tegangan maksimum VDS yang diizinkan spesifikasi dari device tersebut. Ini adalah batasan dari region working-nya, atau ini working region dari si FET, sedangkan ini adalah batasan dari bias yang dimungkinkan oleh FET. Jadi ukuran ini adalah menyatakan daerah yang dimungkinkan atau operating region untuk si FET tersebut. Nah, masih ada azan. Ini kita lanjutkan sebentar sebelum kita masuk ke sholat zuhur ini. Nah, ini beberapa hubungan penting yang kita lihat di sini yang menghubungkan antara GFET dan BJT. Di GFET ada hubungan antara output current dengan input tegangan, ya. Di BJT ada hubungan antara yang ini kuadratik ya, sedangkan di BJT kita punya hubungan linear, yaitu antara output current dengan input current, ya. Kemudian hubungan yang sangat yang sama, yaitu ID di GFET ini sama dengan IS, sedangkan di BJT IC itu sama dengan IE. Nah, IG di sini sama dengan 0 ampere, ya. Sedangkan di VBE itu untuk bias kita butuh besaran sebesar 0,7 volt, ya. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan ya seperti ini. Baik, pas sekali azan. Terima kasih dan silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS. Silakan. Terima kasih, sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.